Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad daraini amin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun fi azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadatu radhiyallahu anhu tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 15 imra'atan wa dakhala bi 13 wa jama'a baina 11 wa tuwfiya an 9 wa awwalu azwajihi sallallahu alaihi wasallam Khadijatu bintu Khuwailid al-Qurashiyatu tazawwaja qabla an-nubuwati walaha 40 sanatan wa lam yatazawwaj 'alayha hatta matat wa hiya allati wazarathu 'ala an-nubuwati wa jahadat ma'ahu wa wasathu bi nafsiha wa maliha wa matat qabla al-hijrati bi 3 sinina. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menyatakan, menerangkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita baca surat yang kamilah. Kita berharap dengan bacaan surat ini menjadikan sebab Allah berikan kita keberlimpahan berkah, mulia dunia akhirat, dan semua anak keturunan kita kumpul kita nanti bareng Rasulullah di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi
kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqla bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal qamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu fasal fi azwajihi sallallahu alaihi wasallam, pada menjelaskan istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita bahas dalam kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Mbah Yai Hashim Asy'ari ngajak kita untuk mengenal siapa itu Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadatu, telah berkata siapa Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu akan Qatadah, tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menikah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 imra'atan, 15 apanya wanita, jadi istri. Nabi menikah 15 kali. Wa dakhala bi 13, jadi kalau hitungan 13 sampai 19 dia mabni, tidak nerima kasrah, tidak nerima domah, dia salah, pokoknya harus fathah semuanya. Wa dakhala bi 13, wa dakhala, dan telah menggauli atau berhubungan badan siapa Nabi bi 13 dengan 13 istrinya. Jadi dari 15 yang sampai kemudian terjadi hubungan badan itu dengan 13 istrinya. Wa jama'a baina 11, dan telah mengumpulkan siapa Nabi baina 11, antara 11 daripada istrinya yang barengan. Dari 15 yang menikah, tapi yang 13 kemudian yang sampai terjadi hubungan badan, yang 11 ini secara berbarengan. Ini memang kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umatnya mah nggak boleh sampai segini. 4 itu juga jarang yang ngambil. Lagi mau bayangin ke 15, 13 apa 11 gitu. 4 aja jatahnya, itu juga ngeri banget romannya. Pusing ya. Pusing diomelin bini. Ya 4 aja. Jadi ini ahlan. Ini kekhususan dari Nabi SAW, dan nanti akan diceritakan oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari bahwa menikahnya Nabi dengan istri-istrinya beliau itu bukan karena hawa nafsu. Berbeda dengan umatnya. Kalau umatnya lebih kepada hawa nafsunya. Hampir sulit kita ketemu, ada, tapi hampir sulit ketemu
dengan orang yang berpoligami tapi niatnya untuk menyelamatkan, menolong atau membahagiakan dari seorang yang dia nikahin keduanya, janda-janda nih. Alasannya ngikutin sunnah Nabi. Giliran yang begitu, karena saya ketemu ada orang yang giliran bab poligami kayaknya ngotot banget pengen ngejalanin apa yang ada di dalam Al-Quran. Sampai kita kan ngejalanin apa yang ada dalam Al-Quran. Iya, cuman perintah dalam Al-Quran bukan cuman poligami doang, Dul. Ada juga di situ bersedekah, ada juga kepada orang tua harus berbuat baik, ada juga sholat malam. Giliran yang itu gemes banget, dalilnya pakai Al-Quran. Tapi memang dibolehkan, nggak boleh kita bilang nggak boleh. Perkara ente takut ngambilnya itu urusan masing-masing. Tapi perkara diperbolehkan dalam agama diperbolehkan. Nggak boleh kita bilang haram kalau misalnya nggak boleh, karena memang di Al-Qurannya pat jatanya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, perkara kemudian berani apa enggak urusan masing-masing, karena resiko ditanggung masing-masing juga. Jadi watufiya antisin, dan Nabi pada saat meninggal itu diwafatkan antisin, pada saat Nabi mempunyai istri 9. Jadi pada saat Nabi diwafatkan, wa awwalu azwajihi sallallahu alaihi wasallam Khadijatu bintu Khuwailid al-Qurasyiyatu, dan bermula paling pertamanya istri-istri Nabi, paling pertamanya itu Khadijah, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid al-Qurasyiyah. Tazawwaja qabla nubuwati, tazawwaja telah menikah siapa Nabi, artinya menikahi Khadijah qabla nubuwati, itu sebelum kenabian. Jadi pada saat Nabi berumur 25 tahun yang kita sudah kaji. Walaha arba'una sanatan, dan itu bagi Sayyidah Khadijah arba'una sanatan, bermula 40 tahun. Jadi Sayyidah Khadijah saat itu berumur 40 tahun. Nabi Muhammad umur 25 tahun. Lihat dari menikah pertamanya saja, Nabi dengan seorang janda yang memang begitu peduli untuk perjuangan Islam. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta matat, dan tidak menikah siapa Nabi 'alaiha atas Sayyidah Khadijah hatta matat, sehingga meninggal siapa Sayyidah Khadijah. Artinya Nabi tidak berpoligami saat beristrikan Sayyidah Khadijah. Nah, setelah Sayyidah Khadijah baru kemudian nanti Nabi berpoligami, artinya mempunyai istri lebih dari satu. Tapi waktu sama Sayyidah Khadijah enggak, Nabi cuma satu. Nabi tidak menikah dengan wanita lain saat masih beristrikan Sayyidah Khadijah. Wahia allati wazarathu 'ala nubuwati, dan bermula Sayyidah Khadijah itu allati wazarathu, seorang wanita, seorang istri yang wazaratu, yang membantu Nabi, menemani Nabi 'ala nubuwah, atas kenabian. Karena waktu Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, kemudian setelah itu tidak datang wahyu, Nabi bersedih. Sampai kemudian yang menghibur adalah Sayyidah Khadijah. Ini yang perlu diketahui, bahwa setiap istri itu dia berperan. Kalau menurut aturan awalnya yang ada dalam Al-Quran, bahwa istri itu tugasnya menjadikan ketenangan buat suami. Litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa tenang dengan wanita, dengan istri itu. Jadi kalau konsepnya ini dijaga, maka yang terjadi adalah keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Bayangin Pak, kalau istri itu dia solehah, dia tidak bisa disentuh dengan kesenangan dunia apapun. Bahkan saat ketika dalam keadaan susah, ini istimewanya dalam berumah tangga. Ada satu kitab namanya Qutul Qulub,
Ini kitab yang menjadi rujukan Imam Ghazali dalam dunia tasawufnya. Karya Tuan Syekh Abu Talib Al-Makki. Ini seorang ulama besar yang dia sebagai ahli tasawuf. Itu beliau bahkan memberikan ciri-ciri. Kalau ente ngelihat ada orang yang mati, pengen tahu dia dalam keadaan husnul khotimah, di antaranya ciri-cirinya beliau kasih tahu. Satu waktu muridnya datang saat dia sakit. Kemudian berkata dia kepada muridnya, nanti kalau aku matinya husnul khotimah, tolong kau tebarkan gula dan kacang sebagai ungkapan rasa syukurku karena aku mati husnul khotimah. Oh, itu kan paling penting, Pak. Kalau kita mati husnul khotimah, aduh nikmat bener. Kehidupan di alam barzah itu nikmat banget. Dunia itu nggak ada seujung kukunya. Tapi kemudian muridnya bertanya, Tuan Guru, bagaimana caranya aku tahu engkau mati dalam keadaan husnul khotimah? Kata Tuan Syekh Abu Talib Al-Makki, kalau aku saat ruhku keluar, ajalku tiba, kemudian tanganku menggenggam tanganmu dengan keras, ketahuilah aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan dia kemudian bercerita, begitu guruku meninggal dunia, ajalnya mau keluar, kemudian beliau memegang tanganku sekencang-kencangnya. Dan kemudian aku menjadi tahu bahwa beliau mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang menarik, beliau memberikan isyarat. Kalau engkau ketemu ada orang yang dia meninggal dunia, tangannya sampai megangin istrinya atau siapa anaknya gitu dalam keadaan kencang, itu salah satu ciri dia husnul khotimah. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa ini orang yang ahli ibadah, ingin menceritakan betapa sakitnya itu sakaratul maut. Sakaratul maut sakit betul. Kita kalau melihat ada orang sakit, mau dioperasi atau mau apa, atau seorang istri lah mau melahirkan gitu, kadang-kadang tuh bininya megang suaminya sampai dicakar, dicengkeram, karena memang sakit betul. Dan itu tanda-tanda orang yang merasakan husnul khotimah. Di antaranya adalah dia merasakan sakit. Kalau yang orangnya soleh kayak begitu, sakitnya masih merasakan, bagaimana yang durhaka? Allahumma rzuqna husnul khotimah. Semoga kita diberikan husnul khotimah. Iya Pak, ini nggak main-main Pak, husnul khotimah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Segala perbuatan, innamal a'malu bi khawatimiha. Segala perbuatan itu kuncinya di akhirnya, endingnya. Ente biar kata rajin ke masjid, kalau kemudian di masa tuanya menjadi orang yang durhaka, naudzubillah. Tapi ketika engkau mempunyai masa lalu kelam, kemudian di akhir hayatmu, di masa tuamu demen nama masjid, ketahuilah engkau orang yang diridhoi oleh Allah. Akhir hayatnya, orang nggak dilihat masa lalunya, karena Allah mempunyai hak prerogatif untuk mengampuni segala dosa hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ente punya dosa apaan aja di masa lalu, sebesar apapun kau punya dosa, kata Allah dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tenang aja. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ente mau punya dosa apapun, tenang. Kalau engkau datang kepada Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan putus asa, karena Allah gampang buat ngapus semua dosa ente. Tetapi jamaah sekalian berbahagia, kadang-kadang hal ini pun tidak dijadikan sebuah kesempatan berharga. Udah parkir, masa kagak puas juga bikin dosa dari muda. Udah waktunya merapat ke Al-Mujahidin, biar engkau mendatangi Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, husnul khotimah. Dia tuh menceritakan dalam kitab Qutul Qulub, bahkan saat seorang wali Bishr Al-Hafi itu kedatangan seorang suami yang dia lagi kepuyengan urusan rumah tangga. Kepuyengan. Ya Syekh, qad adarrani al-faqru wal iyalu.
telah menjadikan pusing, menjadikan susah aku apa kemiskinan dan urusan rumah tangga. Fad'ullah li, mohon kau doakan untukku wahai Syekh Bishr Al-Hafi. Dia punya pipi ada garis hitam karena keseringan air mata pada saat dia menangis karena menyesali dosanya. Karena punya masa lalu kelam, tapi menjadi wali gara-gara ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menarik ketika dia datang minta didoain karena lagi kesusahan, minta didoain sama wali. Kemudian malah Tuan Syekh Bishr Al-Hafi justru berkata, "Idza qala laka al-iyalu laisa indana khubzun wala daqiqun wa nahnu ji'anun." Apabila berkata istrimu, keluargamu, anakmu berkata, kita nggak punya lagi roti, kita nggak punya lagi tepung, kita dalam keadaan lapar, istrimu berkata itu, anakmu mengeluh itu, maka kemudian kata Tuan Syekh Bishr Al-Hafi, bila saat itu terjadi pada dirimu, fad'ullah li, justru engkau yang harus doakan aku. Inna du'a'aka afdalu min du'ai, saat itu doamu lebih utama daripada doaku. Bayangin tuh berumah tangga dalam keadaan susahnya, dia punya doa tidak tertolak. Jadi betapa bersyukurnya mereka yang punya istri. Betapa bersyukurnya. Karena engkau mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang bahkan doamu tidak tertolak. Sekelas wali. Minta didoain sama seorang suami yang lagi kepuyengan gara-gara urusan rumah tangga yang nggak ada bahan pokoknya. Bahan pokoknya nggak ada, kalau sekarang nggak ada beras. Cuman kalau bini uring-uringan minta dibeliin emas, mah itu nggak jadi ngaruh itu. Ini maksudnya buat makanan pokok. Puyang datang, ini puyang Syekh, bini saya lagi uring-uringan minta dibeliin emas 20 gram. Nah itu mah nggak ngaruh. Lu mau berdoa kayak apa juga nggak ngaruh. Ini makanan pokok yang bicarain, makanan pokok. Wa nahnu ji'anun, dan kami dalam keadaan lapar. Itu susahnya, Pak. Bahkan dia disebut sebagai orang yang wali, mempunyai amalan wali abdal. Ini bab tentang suami istri. Mumpung lagi pembahasan suami istri, biar kita tahu betapa bersyukurnya kalau kita punya istri, punya keluarga. Makanya kalau nggak punya istri, kawin buru-buru. Kenapa? Karena dia diceritakan ada orang yang datang, masih dalam kitab yang sama. Dia bercerita tentang karunia Allah yang begitu banyak. Kebalikannya, karunia Allah begitu banyak. Dan ibadahnya juga pol-polan. Sampai dia menyebutkan wa dzakaral hajja wal jihada wa sunufal ibadat. Dia bercerita tentang berhaji berkali-kali, ikut berperang berkali-kali, dan berbagai macam ibadah semua dia kerjain. Allah sayang banget sama dia. Tapi begitu dia selesai cerita, ini seorang wali, orang alim bertanya, fa aina anta minal abdal, min amalil abdal. Di mana engkau dari perbuatan wali abdal? Mana? Wa ma huwa ya Syekh? Apa tuh amalan wali abdal? Kasbul halal wan nafaqatu 'alal 'iyal. Engkau berusaha mencari harta yang halal dan nafkah yang kau berikan kepada keluarga. Jadi Pak, para suami, dia mempunyai amalan dari lantaran memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu amalan para wali abdal. Jadi bersyukur nih, semuanya mempunyai peran. Seorang istri menjadi sebab ketenangan suami, seorang suami memberikan kebahagiaan kepada istrinya dengan nafkah yang dia cari dengan susah payah tapi halal. Kalau keluarga, rumah tangga dibangun seperti ini, maka keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Yang bahaya kalau tidak mengetahui hak dan kewajiban. Jadi Nabi SAW tidak menikah selama masih memiliki atau bersama Sayyidah Khadijah. Kenapa? Wahia allati wazarathu 'ala nubuwah wa jahadat ma'hu, dan dia wajahadat dan berjuang siapa? Sayyidah Khadijah ma'hu, bersama baginda Rasulullah, ditemenin.
Nabi dalam ketakutan, beliau yang menjadi orang pertama yang menenangkan baginda Rasulullah. Saat baginda Rasulullah dimusuhin oleh banyak orang, beliau istrinya yang memberikan pembelaan. Bahkan nanti disampaikan di sini bahwa beliau berkorban dengan dirinya, wa wasathu binafsiha wa maliha. Allahu Akbar. Dan dia membantu mengorbankan apapun saja, apapun yang dia miliki, membantu untuk Rasulullah binafsiha, dengan dirinya sebagai seorang istri, wa malaha, dan hartanya. Jadi semuanya didedikasikan buat suaminya. Boleh jadi kemudian dia mendapatkan salam dari Allah. Sayyidah Khadijah, wanita mulia yang mudah-mudahan semua kita yang ada di sini mempunyai istri yang mempunyai pesona seperti Sayyidah Khadijah. Wah, kalau udah punya istri seperti Sayyidah Khadijah, ente biar kata didatengin artis paling cakep juga nggak mau aja udah. Nggak mau aja. Apa yang membuat engkau harus berpaling dari seorang wanita, seorang istri yang kau mendapatkan kenyamanan bersamanya? Kadang-kadang istri ini menjadi rahasia umum. Giliran aja istrinya, suaminya udah mulai rada miring-miring dikit, baru di rumah dandan mulu. Dandan pakai lipstik rapi. Giliran suaminya ini pakai enggak. Ini saya bingung makanya. Kenapa istri banyak banget yang dandan kalau mau kondangan di rumah nggak dandan? Karena dia ingin menunjukkan kecantikannya buat lelaki lain, bukan buat suaminya. Kudunya fair, dandan lu cakep, kalau mau itu di rumah juga lu cakep. Ini kagak di rumah. Nah itu dia. Iya, padahal giliran bedak habis yang beli lakinya. Tapi bukan Jamal Mujahidin, Bu. Kalau Jamal Mujahidin mah kalau di rumah udah pokoknya wangi semuanya dah. Emang kudu begitu. Ustadz udah tua, Ustadz. Justru udah tua kudu tambah wangi. Kalau yang masih muda sih sedikit-dikit aja masih resep. Kenapa ibadah? Nilainya ibadah. Litaskunu ilaiha. Jadi kalau misalnya ada orang ngajak pergi gitu, kalau kita jalan langsung, enggak, emang kenapa sih? Gua nggak bisa jauh dari bidadari. Dari bidadari. Makanya kata Tuan Guru Sekumpul tuh, bila engkau mendapati zaman sekarang seorang istri yang menemani engkau makan, padahal dia tidak makan, tapi ditemanin, ketahuilah engkau tidak sedang bersama istri, tetapi engkau sedang bersama bidadari. Wah, itu ditemenin, disendokin, ini mah kagak, suruh nyendok sendiri kita. sendokin, temenin, walaupun nggak makan. Benar Pak, kita kan laki Pak, merasa bahagia betul. Istrinya nemenin, karena istrinya lagi diet nggak makan kan, jadi kita makan tapi ditemenin. Ninggan udah nasi suruh nyendok sendiri, udah beli di warteg, kacau dah. Jangan. Allahumma sallimna ya Rabb. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semuanya. Nah, Sayyidah Khadijah tidak ditinggal menikah, atau Nabi tidak menikah dengan wanita lain selama masih bersama Sayyidah Khadijah. Wa matat qabla al-hijrati bi thalasi sinina, dan mati dan meninggal siapa Sayyidah Khadijah qabla al-hijrah, sebelum hijrah, bi thalasi sinina, 3 tahun, dengan 3 tahun sebelum hijrah. Berarti kan pada saat Nabi berusia berapa tuh, berarti pada saat Nabi 50 tahun, pada saat Nabi berusia 50 tahun. Luar biasa emang Sayyidah Khadijah. Kalau kita ngebaca tentang kepribadiannya, ya Allah, benar-benar istimewa beliau Sayyidah Khadijah. Orang yang kaya betul, kemudian di hartanya, jiwa raganya untuk berjuang mendampingi baginda Rasulullah. Makanya ada redaksi wajahadat ma'ahu, berjuang Sayyidah Khadijah. Emang istri itu menjadi ini Pak, istri itu menjadi sumber keberkahan juga.
Kalau kita punya istri ahli ibadah, sholat malam, dipastikan suaminya akan mendapatkan kemudahan saat mencari nafkah. Karena dia mencari nafkah untuk wanita solehah. Itu penting, Pak. Makanya disuruh pilih. Kalau ada 4 hal yang menjadi alasan untuk kita memilih istri. Tunkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. 4 yang menjadi kriteria wanita ideal. Karena dia punya harta, karena dia punya kecantikan, karena dia punya keturunan, karena dia punya agama yang cakep. Tapi kalau disuruh milih, prioritaskan agama. Karena bilang kau punya istri yang ngerti agama, rumah tanggamu pasti berkah. Pasti berkah karena dia bisa menjaga kehormatannya. Dia menjaga apa yang harus menjadi kewajiban dia, hak dan kewajibannya dijalanin. Makanya kalau ketemu ada yang kayak begitu gitu, ya jangan lagi pakai dipikir ragu-ragu dah. Buat anak, bukan buat kita. Kalau buat kita, gua ngeri bini gua nonton lagi. Taruh bini kagak nonton, anaknya laporan ntar. Berabe juga. Ya, buat anak. Kalau istrinya sudah melakukan kesolehan, hampir tidak ada alasannya. Mau cari apa lagi, semuanya ada di istrinya. Summa tazawwaja ba'da mautiha bi ayyamin Saudata bint Zam'ah al-Qurasyiyah. Kemudian summa tazawwaja menikah siapa Nabi ba'da mautiha setelah kematian dari Sayyidah Khadijah bi ayyamin dengan beberapa hari. Saudah bint Zam'ah al-Qurasyiyah. Saudah binti Zam'ah al-Qurasyiyah. Jadi Nabi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, beberapa hari kemudian Nabi menikah dengan Saudah. Ini perlu diingat, kalau suami istrinya meninggal, suami nggak ada masa iddahnya. Ini kadang-kadang istrinya udah 1 tahun 2 tahun masih belum nikah juga. Enggak. Kalau perempuan suaminya meninggal memang ada iddahnya 4 bulan 10 hari kalau meninggal. Emang nggak boleh dandan, nggak boleh keluar dia. Tapi kalau laki, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ihya, beliau cuma 1 malam tidur tanpa istrinya setelah kematiannya. Besoknya udah nikah. Kenapa? Karena beliau ingin menjaga dirinya dari godaan setan. Kalau engkau tidak punya istri, gampang buat setan menjerumuskan. Tapi kalau engkau punya istri, istrimu akan menjagamu dari godaan setan. Itu peranan seorang istri itu. Tapi kalau nggak punya istri, gampang banget dikalah-kalahin sama setannya. Nah makanya nggak ada iddah. Yang duda jangan kelamaan, nikah udah. Ada orang yang sampai bininya belum mati udah nikah lagi. Masa ente bini udah mati lagi kagak nikah? Alasannya nggak bisa ngelupain, saat bohong banget lu. Orang kemarin aja waktu hidup lu bohongin mulu. Ya apalagi udah kagak. Artinya untuk menjaga kau punya agama. Ibnu Mas'ud cerita, andai kau tahu umurku tinggal 2 minggu, maka aku akan menikah. Itu yang namanya Mu'adz bin Jabal, punya istri 2, meninggal pada saat ta'un, kalau kita COVID gitu ya. Dan beliau juga kena, begitu istri dua-duanya meninggal, dia minta dinikahin lagi sama istrinya, sama anaknya supaya dicariin istri. Kenapa? Aku malu menghadap Allah dalam keadaan tidak punya istri. Karena orang yang punya istri, dia punya amalan tambahan. Setiap hari dia bisa menafkahi. Ada harta yang bernilai infak sedekah. Makanya kalau jadi suami jangan pelit sama istri. Pokoknya lagi duit banyak, dia minta apa aja, belum sampai mingkem beliin. Belum sampai mingkem beliin. Oh, jadi suami mah jangan pelit karena bernilai sedekah. Dia baru ngomong emas gitu, mah beliin emas langsung. Apalagi cuma buat makan, ya. Cuma minta beliin somai, ya halus. Karena ada Pak, ada suami yang pelit banget sama bini. Nah, banyak. Allah cerita banyak.
Waliyadzubillah. Lu nyari duit buat apaan kalau istri yang telah memberikan engkau anak, bertaruh nyawa tuh. Terus kau punya sesuatu yang kau bisa berikan, berikan. Karena harta yang kau lakukan itu, yang kau keluarkan itu bernilai sedekah. Dan engkau mempunyai ciri-ciri amalan wali abdal. Wali abdal itu orangnya dermawan, Pak. Orang yang dermawan, dia mempunyai sifat wali abdal. Dan diantaranya adalah ketika engkau dermawan kepada anak dan istrimu. Apalagi di bulan Muharram kemarin, itu ada keutamaan tuh. Ini mah dari tahun ke tahun uang belanja kagak naik-naik. Uang belanja kagak naik-naik, padahal sembako udah naik semuanya. Ya Allah, makanya akhirnya jadi rezekinya seret. Kenapa? Ente mau bini pelit sih. Lempangan yang begini kata ibu-ibu, terusin Ustaz, yang ini aja udah bahas. Iya, emang kayak begitu. Berikanlah. Kalau kita sih ambil aja. Lu nggak usah pakai ini. Di tempat dimana gua naruh duit, ambil. Karena duit itu udah kita pindahin ke sebelah. Kita cari, nggak ada bang. Orang gua udah pindahin. Gak kalakal. Akhirnya gara-gara kita pindahin mulu, kita lupa juga naruhnya di mana. Enggak. Pokoknya saking kita menganggap bahwa pasti istri yang soleh dia pasti amanah. Kalau perempuan sih kebanyakan, apalagi yang ngaji. Kalau buat urusan mikirin keluarga, mereka paling hemat dah. Kadang-kadang nggak habis pikir kita sama mereka hematnya. Buat urusan rumah tangga ada, entar giliran kepepet, giliran urusan anak, nggak taunya dia punya tabungan. Mas jual, mas kawin. Jangan begitulah, itu nyinggung saya itu. Tapi dia bilang mas kawin udah lupa bang, yang kita ingat adalah kebahagiaan bersama. Salah. Cakep juga nih bini begini. Kita bilang ada lagi nggak emas dari mak lu? Ya begini deh. Kalau perempuan istri tuh udah rela berkorban, nyawa aja rela berkorban dia. Ini gara-gara ini nih. Gara-gara apa? Emang luar biasa nih. Nabi SAW mencontohkan, karena Saudah ini, alasan kenapa Nabi menikahi Saudah, karena waktu itu, di zaman itu, kalau ada orang berstatus janda di zaman itu, maka kemudian akan banyak orang yang melecehkan atau mencemoohnya. Maka Nabi buru-buru menikahinya karena demi menjaga ini Saudah. Ini luar biasa Saudah, nih orang yang paling sabar. Bahkan diceritakan di sini, wahiyallati wahabat yaumaha li Aisyata. Coba lihat. Dan bermula Saudah itu allati wahabat, yang telah menyedekahkan, memberikan yaumaha, harinya yang dia miliki, maksudnya jatah dia yang dapat gilir dari Nabi, li Aisyata, untuk Sayyidah Aisyah. Jadi jatah beliau dapat giliran dari Nabi atau diinginepin dari Nabi, disedekain buat Aisyah. Yang penting tetap menjadi istri beliau. Karena seorang istri itu, dia akan menjadi pasangannya nanti di surga dengan suami terakhirnya. Makanya ada Ummu Darda, waktu dilamar sama Muawiyah, dia mau dinikahin, dia bilang enggak, saya tidak mau menikah lagi. Karena saya ingin bersama suami saya di surga. Kalau dia nikah, ntar dia bersama suaminya yang kedua. Makanya banyak tuh para ulama yang kalau istri dia meninggal, kemudian istrinya nggak menikah lagi, karena dia pengen dapat jaminan dari suaminya yang pertama. Kalau dia nikah lagi, kalau yang kedua benar, karena dia akan barengnya, dia nggak bareng sama suami pertama, nggak, sama suami kedua. Cepet banget tuh lagi ngomongin bini, cepet banget ada aja. Nah, sampai satu paragraf nih tanggung. Summa Aisyah, kemudian Aisyah As-Siddiqah, yang jujur atau keturunan dari binta Abi Bakar As-Siddiq, ya, karena keluarga Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Wa bana biha fis sanatil ula, dan berumah tangga siapa Nabi biha dengan Aisyah, karena kan di nikahnya waktu beliau masih kecil. Fis sanatil ula minal hijrah, pada tahun pertama dari tahun ke hijrah.
wa kanat, nah nih keistimewaan Sayyidah Aisyah, wa kanat afqaha nisaihi bidinillah, dan adalah Sayyidah Aisyah itu afqaha nisaihi, paling pinternya, paling faqihnya istri-istri Nabi bidinillah, dalam perihal agama Allah. Wa a'lamahunna bi ayyamil arabi wa asy'ariha, dan Sayyidah Aisyah wa a'lamahunna, paling pinternya dari istri-istri Nabi bi ayyamil arabi, dengan hari-hari Arab, yakni sejarah-sejarah Arab. Beliau paling tahu, padahal paling muda. Wa asy'araha wa asy'ariha, dan dengan syair-syairnya dari Arab. Wa aktsarahunna hadisan an Rasulillah, dan paling banyaknya dari istri-istri Nabi apanya, hadisan, yang meriwayatkan hadis an Rasulillah, dari Rasulullah. Jadi Nabi istrinya tadi ada berapa? Ada 13, dan paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Wa ahabbahunna ilaihi, dan paling dicintai dari semua istrinya ilaihi, kepada Nabi SAW. Jadi Sayyidah Aisyah paling dicintai sama Nabi, karena yang gadis beliau aja, selebihnya janda. Hatta idza hawiyat syai'an taba'aha alaihi, sehingga apabila hawiyat, menginginkan siapa Sayyidah Aisyah, syai'an, akan sesuatu, taba'aha alaihi, niscaya mengikuti siapa Nabi, akan Sayyidah Aisyah, alaihi, atas syai', atas sesuatu. Jadi kalau Sayyidah Aisyah pengen apa aja diturutin. Bahkan Sayyidah Aisyah lari-lari bersama baginda Rasulullah, ada lagunya tuh. Emang romantis Nabi SAW, karena umurnya terpaut jauh, 30 tahun lebih. Wa kanat marji'a katsirin minas sahabati fil fatwa, dan adalah Sayyidah Aisyah itu menjadi rujukan yang banyak dari sahabat fil fatwa, dalam memberikan fatwa. Karena memang hadis kalau ketemu sama Sayyidah Aisyah akan dimenangkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena beliau istrinya, pasti lebih tahu, dan beliau punya kealiman dan orang yang kuat hafalannya. Jadi Abu Hurairah kalau ketemu hadis kemudian diadu dengan Sayyidah Aisyah, maka dimenangkan Sayyidah Aisyah, karena istrinya langsung otomatis lebih banyak tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Istri lebih tahu. Karena itulah istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Orang yang pertama harus nyikep, harus ngumpetin, harus nutupin aib dari suami adalah istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatin fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.